Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantul Manawaroh dengan NIM 240102026 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan 10 jurnal ilmiah yang membahas tema akidah landasan akhlak muslim. Yang pertama, pendidikan akhlak muslim. Pendidikan pada umumnya menetapkan pada pedoman Al-Quran dan hadis. Pedoman bertujuan untuk mengembangkan manusia baik mental maupun fisik. Dalam memberikan pemahaman agama dilakukan dengan cara kajian ke daerah setempat dan membangun sekolah formal tentang keyakinan Islam dan studi tauhid. Yang kedua, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam kehidupan manusia. Hal itu dikarenakan bahwa pendidikan manusia mampu mengangkat martabat dirinya menuju kepada peradaban budaya dan pola pikir yang lebih maju, dinamis dan ilmiah, yaitu melalui pendidikan. Terus judul yang selanjutnya yaitu penentuan nilai dalam ilmu akhlak dan etika. Penentu nilai ilmu akhlak. Aktivitas horizontal kehidupan manusia adalah bersifat fitrah, yang artinya secara behavioristik manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan kemampuan untuk beraktivitas. Untuk itu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ruang kosong. Tetapi ketika Al-Quran telah diturunkan berhadapan dengan aktivitas kehidupan manusia yang beraneka ragam, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Pedoman dan petunjuk dalam menentukan sebuah value system itu adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa aktivitas manusia yang tidak disadarkan kepada suruhan Allah dan Rasulnya itu bisa dipastikan didasarkan kepada yang pertama, suruhan syaitan. Yang kedua, ajakan hawa nafsu untuk bersenang-senang. Dan yang ketiga, pengaruh kemewahan dunia yang berupa harta dan kedudukan. Dan yang terakhir, pengaruh masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, penentu nilai etika. Etika sama dengan akhlak dalam hal mengaitkan aktivitas horizontal kepada sistem atau kepada sistem yang bernilai baik maupun yang bernilai buruk. Karena sifatnya yang demikian, maka sistem nilai yang terbangun adalah bersifat partikular dan lokalitas serta temporer. Artinya, nilai baik maupun buruk yang terbangun dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga apa yang baik dari aktivitas horizontal di suatu tempat menjadi jelek di tempat lain pada waktu yang berbeda. Di antara nilai utama yang dapat dijadikan alat ukur dalam aktivitas horizontal yaitu yang pertama, hikmah kebijaksanaan yang menjadi utama kepada para hakim, dan yang kedua, keadilan yang menjadi utama kepada manusia, dan yang terakhir, keberanian yang menjadi utama kepada para tentara. Terus jurnal yang keempat dengan judul hubungan antara akidah dan akhlak dalam Islam. Akidah menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti simpulan, ikatan perjanjian
dan kokoh serta terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, yang artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun sebagian ulama juga menambahkan ijma' sebagai sumber ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Terus yang kedua, akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Secara etimologi, terdapat beberapa definisi akhlak yang dikemukakan para ahli. Di antaranya Ahmad Yamin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan. Terus kesimpulannya yaitu akidah dan akhlak merupakan landasan dan dasar pijak untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seseorang mukallaf. Baik perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan kontrol dari berbagai penyimpanan jika diimbangi dengan keyakinan yang kuat. Terus jurnal yang kelima dengan judul Akhlak dan Etika dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak pada dasarnya melekat pada diri seseorang yang bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akhlak yang termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beriman, taat, khusyuk, tawakal, ikhlas, dan syukur. Terus yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menaati dan mengikuti Rasulullah. Yang kedua, ridho dan beriman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Dan yang terakhir, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus jurnal yang keenam yang berjudul Landasan Keimanan dan Keyakinan Muslim. Dalam kehidupan seorang muslim, akidah memiliki peran yang sangat fundamental dan mendasar. Akidah bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi menjadi pondasi utama bagi seluruh tindakan. Terus yang kedua, pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim. Akidah Islam merupakan pondasi yang harus diyakini dan diterima dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dengan demikian, akidah yang benar, seorang muslim dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dan keistimewaan akidah yaitu untuk membentuk kepribadian muslim yang kuat dan beriman, serta untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah juga berfungsi sebagai tali pengikat antara manusia dengan Tuhannya. Terus jurnal yang ketujuh yang berjudul Dasar-dasar Akidah dan Akhlak dalam Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk akidah dan akhlak individu. Akidah sebagai fondasi keyakinan seorang muslim
dan akhlak sebagai refleksi perilaku berdasarkan nilai-nilai Islami. Tujuan utama pendidikan akidah dan akhlak adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di antara beberapa tujuan spesifiknya yang meliputi yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian yang mulia. Terus yang ketiga, mempersiapkan generasi yang beretika. Terus selanjutnya jurnal yang ke-8 tentang pembelajaran akidah dan korelasinya dengan peningkatan akhlak pembelajaran akidah dan korelasinya dengan peningkatan akhlakul karimah peserta didik. Yang pertama, kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritas dan secara praktis. Yang pertama tadi secara teoritas, yaitu berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya dalam upaya mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis pada peningkatan akhlak peserta didik. Terus yang kedua, secara praktis. Adapun kegunaan praktis hasil penelitian diharapkan menjadi masukan-masukan kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan lembaga, antara lain seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru agama. Udah itu aja. Di antara tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kegiatan pembelajaran akidah, untuk mengetahui akhlak peserta didik, dan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara pembelajaran akidah akhlakul karimah bagi siswa. Terus jurnal yang ke-9 tentang integrasi akidah dan akhlak. Integrasi akidah dan akhlak dalam pemikiran Al-Ghazali di dalam setiap konsep akhlak Al-Ghazali, ia menyebutkan secara langsung adanya integrasi antara konsep akhlaknya dengan akidah Islamiyah. Bisa kita simpulkan bahwa akidah adalah bagian dari iman dan ketundukan kepada syariat Nabi dengan melakukan berbagai amal ibadah yang disyariatkannya. Terus yang terakhir judulnya nilai akidah, ibadah, dan daruriyat. Yang pertama nilai ibadah. Nilai akidah. Akidah secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata aqidatun yang artinya simpulan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Sedangkan menurut penulis buku ini, akidah dapat didefinisikan suatu perkara yang dibenarkan oleh hati terpatri kuat ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang tidak dapat dirasakan. Terus yang kedua, nilai ibadah. Nilai pendidikan ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam proses mengamalkan suatu perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu nilai ad-daruriyat as-sittah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka para ulama usul fikih merumuskan tujuan hukum Islam ke dalam 6 misi. Yang termasuk misi ke-6
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Jadi kesimpulannya yaitu nilai akidah dapat didefinisikan suatu perkara yang dibenarkan oleh hati ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang dapat dirasakan, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan tanpa dalil, tidak dapat digoncangkan dengan badai subhat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.